Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Alif Desi Siono Saputri, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, yang merupakan dosen tetap program studi D3 Farmasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Selama saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, saya telah mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah farmakognosi, fitokimia, botani farmasi, analisis jamu, dan formulasi teknologi sediaan bahan alam. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diadakan oleh Kemendiktek Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah fitokimia. Saya mengajar mata kuliah fitokimia ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS dengan pembagian 2 SKS praktikum dan 2 SKS teori. Mata kuliah fitokimia ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus yaitu FAR 1229. Adapun deskripsi dari mata kuliah fitokimia ini yaitu implementasi metode analisis tumbuhan yang meliputi teknik ekstraksi, metode pemisahan dan pemurnian sesuai dengan kandungan senyawa metabolit aktif pada tumbuhan seperti alkaloid, flavonoid, fenolik, terpenoid, dan minyak atsiri. Prosedur identifikasi senyawa hasil isolasi tumbuhan menggunakan teknik KLT atau kromatografi lapis tipis dengan menggunakan baku pembanding atau senyawa standar. Pada mata kuliah fitokimia ini, mahasiswa juga belajar bagaimana teknik pemisahan senyawa pada tumbuhan yang berpotensi sebagai pengobatan. Perkuliahan fitokimia ini diselenggarakan dengan metode discovery learning, based project, dan tutorial. Adapun tutorial yang dimaksud yaitu pengampu memberikan contoh atau memberikan tutorial bagaimana cara penyusunan rangkaian alat ekstraksi. Misalkan pada isolasi senyawa piperin pada lada, menggunakan metode ekstraksi, yaitu pengampu memberikan contoh atau memberikan tutorial bagaimana cara penyusunan atau perangkai alat supletasi. Pada mata kuliah fitokimia ini, mahasiswa juga dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online pada laman resmi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, yaitu lms.stikesnas.ac.id. Untuk bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi 9 bahan kajian. Yang pertama yaitu senyawa marker pada tumbuhan obat. Yang kedua, strategi penelusuran senyawa aktif pada tumbuhan, meliputi teknik ekstraksi. Yang ketiga, standarisasi ekstrak non-spesifik dan spesifik, yang meliputi kadar abu, kadar air, dan screening fitokimia. Yang keempat yaitu isolasi dan identifikasi senyawa eugenol pada minyak cengkeh. Yang kelima, isolasi dan identifikasi senyawa kafein dalam daun teh dan biji kopi. Yang keenam, isolasi dan identifikasi minyak atsiri pada daun jeruk purut, rimpang jahe, dan batang serai. Yang ketujuh, isolasi dan identifikasi senyawa piperin pada buah lada hitam dan lada putih. Yang kedelapan, isolasi dan identifikasi senyawa kurkuminoid dalam rimpang kunyit. Dan yang kesembilan, identifikasi kuantitatif senyawa fenolik total pada ekstrak tumbuhan dan identifikasi senyawa flavonoid total pada ekstrak tumbuhan. Adapun pustaka yang digunakan dalam perkuliahan fitokimia selain modul pembelajaran ada juga buku referensi seperti Farmakopoeia Herbal Indonesia edisi terbaru, jurnal penelitian, dan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Hasil penelitian yang telah saya lakukan di sini saya integrasikan 2 hasil penelitian pada mata kuliah ini. Yang pertama, hasil penelitian yang lolos hibah Kemendiktek Saintek pada tahun 2023 pada skim PDP dengan judul Penetapan kadar flavonoid dan fenolik total
pada ekstrak terpurifikasi dan ekstrak kasar herba suruhan. Penelitian ini juga telah publish pada Jurnal Pharmaceutics nomor 4 volume 12 November 2023. Untuk hasil penelitian yang kedua dengan judul Pengaruh Metode Ekstraksi dan Parut terhadap kandungan senyawa metabolit sekunder dan aktivitas antioksidan pada daun insulin Smalatus longifolius. Penelitian ini telah publish pada Jurnal Farmasi Lampung volume 13 nomor 2 Desember 2024. Kriteria penilaian yang digunakan dalam mata kuliah fitokimia, yang pertama aktivitas partisipatif 30%, project 40%, penilaian harian yang meliputi pretest dan posttest dengan bobot 10%, dan UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 20%. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara objektif, berdasarkan indikator seperti nilai pretest dan posttest, ketepatan dan kemampuan analisis terhadap studi kasus, dan teamwork hasil proyek yang telah mahasiswa lakukan. Untuk penilaian, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, serta hasil evaluasi akan saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita menyaksikan atau kita simak video pembelajaran pada mata kuliah fitokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Sehat semua? Kita hari ini ketemu lagi di pertemuan ini di live ini ya. Hari ini kita akan lanjutkan praktikum kita yang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita ngapain? Kemarin kita ngapain? Yuk kita cari apa kemarin? Materi kita kemarin makan apa? Oke, kita mengidentifikasi kuantitatif. Kuantitatif senyawa apa? Fenolik. Dari ekstrak yang sudah teman-teman buat. Ekstraknya sudah ready? Sudah. Ekstrak kita hari ini pakainya daun jambu biji. Jadi kita akan melihat kandungan senyawa fenolik pada daun jambu biji, ya. Berdasarkan referensi, atau dengan penelitian, jambu biji mengandung senyawa fenolik tidak? Ya. Kalau teman-teman kemarin sudah studi fitokimia, ya, jambu biji positif mengandung senyawa fenol? Ya tidak? Ya. Nah hari ini kita mau identifikasi secara kuantitatif. Kita mau melihat kadarnya berapa persensi kadar fenol pada daun jambu biji dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Apakah sama atau berbeda? Ya. Kemarin kelompok kita kelompok berapa? Satu atau dua atau tiga minggu kemarin? Kelompok satu kan sudah dapat data apa saja? Yang sana belum dapat tiga belum? Ini
Ya, matematika di situ. Sudah masuk matematika? Ayo Mbak. Oke. Sampai 51 ya. Kemudian silakan buat 6 ppm. Ya, kita dari yang besar dulu, 6 ppm. Ya, dari asam galatnya tadi berapa mili yang kita ambil? Ini asam galatnya berapa ppm? 100 kita buat 6 ppm, berarti yang diambil 0,6 ppm. Ini dilabeli, saran saya ini untuk apa? Bisa lebih naik dari batasnya. Ikannya dilabeli. Tadi bukannya kan sudah dalam itu ya, kental ya. Tadi bukannya sudah kental ya. Kita belum minjem lagi. Belum. Ini kalau ini yang susah kayak sepatu rasanya. Ini patel. Patel. Yes. Itu sudah bersih. Iya. Ini loh. Ya, kita cek. Terus 0,8 dia terlalu pekat. Karena saya memang kurang lebih yang bersama kayak gitu. 0,8 ya. Diambil. Yes. Coba kita bawa yang 6 Mbak, yang 6 ppm Mbak. Kita masukkan lagi ke tabung, jangan dibuang ya. Ini nggak ada kan? Oh iya, oke. Pegangin aja terus. Bawa sini aja Mbak. Kaknya itu sini semua. Belum selesai, kurang yang satu. Oh ya. Ya. Mana tuh? Nah, tapi mana? Ini yang Didas dulu ya, jangan lupa ya. Kita buat 0,2 mili F10 mili etanol. Oke. Itu hasilnya 1,267. Berarti kita harus encerkan berapa kali biar masuk ke dalam range 0,2 sampai 0,8? 2 kali boleh tidak? Kita encerkan 2 kali, kita bagi 2 kalinya boleh tidak? Boleh kan? Ya, jadi dapatnya berapa? Asumsi kita 0,6 kalau kita encerkan 2 kali. Kalau kita encerkan 3 kali boleh tidak? Boleh, asumsi kita dapatnya 0,4. Encerkan 4 kali boleh tidak? Boleh.
sekian. Nah, jadi kalau kita mau melakukan faktor pengenceran, ya, mau berapa kali kita encerkan, kita harus punya dulu, ya, acuan kita dari mana. Ya, tidak asal kalau saya mengencerkan 1 mili X 10 mili, ya, kita harus punya pegangan dulu. Asumsi kita, kita encerkan 2 kalinya, harapannya observasinya bisa setengahnya. Kalau kita encerkan 4 kalinya, observasi kita mungkin bisa 1/4-nya. Nah, di sini bagaimana sih cara menghitung faktor pengenceran 2 kali, 3 kali, 4 kali? Bisa nih, saya mau ambil dari sini, ya, dari lakukan ini, ya. Saya mau ambil 2 mili F10. Berarti faktor pengencerannya berapa? Faktor pengencerannya berapa? Dapatnya dari 5 kalinya. Nah, kalau kita mau buat faktor pengencerannya 2 kali, berarti berapa mili yang kita ambil dari sini? Kita mau mengambil 5 mili X10. Bisa ya? Mau mengambil 2,5 mili F5. Bisa, ya. Jadi nanti kalau kita mau melakukan faktor pengenceran, kita harus punya dasar dulu, ya. Jadi tidak asal kita encerkan. Paham ya sampai di sini ya? Nah, setelah kita dapat seri konsentrasi, kemudian tahap selanjutnya kita akan membaca regresi linear teman-teman lagi. Dari sini, dari ini konsentrasi versus absorbansi nanti akan ketemu persamaan Y sama dengan Bx plus A, ya, Bx plus A. Dan ada nilai R-nya juga. R dikatakan bagus, ya, regresi linear kalian dikatakan bagus apabila nilai R-nya mendekati 1, ya. Kalau nanti teman-teman mencari, misal ada R-nya 0,9987 dan ada data juga 0,9993. Lebih baik yang mana? 0,9993 yang mendekati 1. Kalau mendekati 1, asumsinya di grafiknya itu sudah akan lurus. Ya, kalau seperti ini, asumsinya nanti grafiknya akan seperti ini. Bisa ada yang di bawah, ada yang di sini, ya. Jadi linear. Paham ya teman-teman ya? Nanti kalau kita sudah ada persamaan ini akan kita gunakan untuk melakukan penetapan kadar flavonoid pada sampel kalian. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, sudah paham ya? Kemudian tahap selanjutnya setelah kita mencari ini, nanti ada beberapa perwakilan yang akan melakukan preparasi sampel. Ekstraknya sudah jadi semua? Sudah ditimbang regimennya berapa? Belum. Oke, nanti silakan ditimbang regimennya berapa. Kemudian yang sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait praktikum kita hari ini? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, hari ini kita akan melakukan isolasi, ya. Kita akan melakukan isolasi sampai tahap pemisahan. Untuk minggu depan, kita akan melakukan identifikasi dari senyawa yang sudah kita pisahkan, dari isolat yang sudah kita pisahkan. Jangan lupa dipersiapkan untuk referensi yang akan digunakan, kemudian kelompok kita juga mempersiapkan kebutuhan alat seperti fase geraknya apa, fase diamnya apa, reaksi supportnya apa, ya, agar minggu depan bisa dengan mudah kita langsung praktekkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk praktikum kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Fitokimia program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.